siang Pak Vincent. Oh iya Pak, selamat siang. Begini Pak, ini ada sedikit kasus tentang Ibu Tati. Minta waktunya Pak Vincent untuk menanggapi nanti ya Pak ya. Oh iya iya. Silakan boleh dilihat dulu terkait dengan videonya. Baru nanti kita akan diskusikan bersama terkait dengan video tersebut. Oke, baik Pak, akan saya lihat dulu ya Pak. Baik, terima kasih Pak Vincent. Iya Pak. Nah, ini dia guru kelas 7. Namanya Bu Tati. Bu Tati itu terkenal sangat disiplin dan cenderung galak loh. Tapi dia juga sangat dihargai oleh kepala sekolah dan orang tua murid. Di sisi lain, Bu Tati juga terkenal akan sosok yang kerja keras dan murid-muridnya selalu mendapat nilai yang sangat baik. Termasuk saya. Tapi ada juga loh yang takut dengan Bu Tati. Contohnya pada situasi di kelas saya saat ini. Bu, Bu Tati, kok kayak ada sesuatu yang menangis ya, Bu? Udah biarin aja, fokus belajar. Nah, kalau yang satu ini namanya Pak Vincent. Dia rekan kerja Bu Tati. Baik, selamat siang Pak Vincent. Apa kabar Pak? Selamat siang Pak Hendri. Puji Tuhan, kabar baik Pak. Baik, terima kasih Pak Vincent. Kita bersama-sama sudah melihat tayangan video yang baru saja diputar ya Pak Vincent. Betul Pak. Kira-kira keputusan apa sih Pak yang Bapak bisa ambil dari video tersebut Pak? Keputusan ketika saya dihadapkan dengan masalah atau situasi orang yang melihat kejadian tersebut, ketika saya mendengar suara tangisan, otomatis saya akan keluar dan melihat. Lalu ketika saya melihat, saya akan mendekati anak tersebut Pak. Saya akan mendekati dan bertanya menggunakan hati ke hati. Karena ketika anak tersebut menangis, terseduh-seduh begitu, dia akan sulit untuk berbicara, akan sulit untuk mengungkapkan apa yang terjadi atau yang dialami oleh dia. Nah, saya itu akan bertanya hati ke hati, nah apa yang terjadi? Mengapa begini? Apa kesalahanmu? Ya. Dan ketika sudah ada titik temu antara saya dengan anak tersebut, masalahnya apa yang terjadi, saya akan bertanya ke guru tersebut yang di sini sebagai Bu Tati. Saya akan bertanya kepada Bu Tati, Bu Tati, apakah benar? Bukan apakah benar? Apa sih alasannya kok dikeluarin anak tersebut? Saya tidak menjudge atau menuduh atau mengambil kesimpulan anak tersebut yang benar. Saya akan bertanya lagi kepada ibu, Bu, apakah anak tersebut mengapa alasannya kok dikeluarkan? Apa yang terjadi? Kok bisa dikeluarkan begitu? Nah, setelah mendapat keputusan itu, kan kita bisa tahu apakah anak tersebut berbohong, apakah anak tersebut hanya sekedar alasan mencari-cari kebenaran. Nah, seperti itu Pak, kurang lebih tanggapan saya atau Berarti reaksi intinya saya. Bapak akan mengidentifikasi terlebih dahulu ya Pak ya, Betul. akan permasalahan yang dihadapi oleh siswa tersebut, kemudian akan menyampaikan juga kepada Ibu Tati, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi. Begitu ya Pak ya? Ya betul Pak. Dari video tadi Bapak, prinsip mana yang Bapak gunakan? Untuk prinsip,
satu sisi kita harus menegakkan keadilan, betul ya Pak ya? Iya. Nah, akan tetapi ketika kita menegakkan keadilan tersebut, kita pasti ada sedikit rasa kasihan, ya. Nah, jadi ketika hadapi situasi seperti tadi, ada dua prinsip Pak, yaitu keadilan dan rasa kasihan itu sendiri, gitu Pak. Baik, terima kasih Bapak. Nilai-nilai apa nih Pak yang bertentangan dalam studi kasus tersebut Pak? Tentang Bu Tati tadi ya Pak ya? Oke, untuk nilai-nilai ya Pak, nilai-nilai itu sepertinya nilai-nilai kemanusiaan sendiri sih Pak. Kemanusiaan sendiri di mana yang bisa kita ambil itu ketika guru atau guru tersebut mendidik dengan cara yang kurang tepat. Seharusnya guru itu bisa digugu dan ditiru, karena tapi ketika dia mengeluarkan anak tersebut keluar dan bisa membuat atau dapat membuat anak tersebut menangis, nah itu yang kurang tepat. Nah, caranya itu yang kurang tepat gitu Pak. Menurut saya Caranya ya Pak ya. caranya. Oke. Menurut Pak Vincent nih, siapa saja sih Pak yang terlibat di dalam video tersebut Pak, di dalam dilema ya Pak ya? Tadi ada Pak Vincent menyampaikan ada rasa kasihan, kemudian ada keadilan. Dari video tadi siapa saja Pak yang ikut berperan di dalamnya? Yang ikut berperan itu sepertinya ada tiga tokoh ya? Pak. Baik. Yang pertama itu Bu Tati sebagai guru yang mengajar dan sebagai guru yang mengeluarkan anak tersebut, dan yang kedua itu ada anak yang menangis tersebut Pak. Anak yang menangis tersebut itu menjadi tokoh kedua, dan yang ketiga saya sendiri sebagai orang yang melihat kejadian atau yang diperankan sebagai melihat kejadian atau permasalahan tersebut gitu Pak. Baik, terima kasih Pak. Kira-kira apakah ada Pak fakta-fakta yang relevan di dalam video tersebut Pak? Untuk fakta-fakta itu sepertinya ada Pak. Menurut saya itu fakta yang pertama itu kita bisa lihat ya, dari siswa karena ada tiga tokoh, mungkin ada tiga fakta. Yang pertama dari siswa itu, siswa tersebut yang menangis Pak. Nah, siswa tersebut menangis sampai terseduh-seduh seperti yang saya tonton tadi. Lalu yang kedua itu, fakta yang kedua adalah dari guru yang seperti tidak peduli dengan keadaan di lingkungannya, padahal dia juga pasti mendengar dan sudah ditegaskan oleh temannya atau teman murid dari yang menangis tersebut atau siswa tersebut bahwa Bu, maaf sepertinya ada yang menangis. Nah terus dari ibu tersebut dengan tegas atau ketus menjawab, udah biarin aja, kita fokus aja ke pelajaran. Nah, itu orang yang kedua. Lalu orang ketiga itu saya sendiri sebagai orang yang melihat, menyaksikan kejadian tersebut, begitu Pak. Baik, terima kasih Pak Vincent. Dari video tadi Pak Vincent, apakah ada pelanggaran hukum di sini Pak? Pelanggaran hukum ya Pak. Pelanggaran hukum sepertinya ada Pak. Ketika anak tersebut dikeluarkan dari kelas dan dibiarkan tidak dipedulikan sama sekali. Nah mungkin menurut saya itu salah satu pelanggaran hukumnya Pak. Sepertinya di situ letak pelanggaran hukum. Dan pada cerita tersebut kita melihat anak tersebut sampai dijemur kan, dibiarkan Berarti si siswa tersebut dijemur dan dia tidak mendapatkan haknya untuk belajar, begitu ya Pak ya? Betul, Pak. Oh berarti ini adalah suatu pelanggaran hukumnya. Betul. Baik. Kemudian Pak yang berikutnya, apakah ada pelanggaran kode etik Pak? Sebagai seorang guru kan biasanya itu ada kode etik begitu ya Pak ya dalam mengajar siswanya. Apakah di sini ada terdapat pelanggaran kode etik guru Pak? Kode etik guru itu ada Pak, ada. Ketika guru yang baik itu adalah guru yang bisa digugu dan ditiru seperti tadi saya sampaikan. Nah, ketika guru bisa menjadi yang baik itu, dia harus bisa mencontohkan yang baik juga. Ketika gurunya salah untuk cara mendidik, cara mencontohkan perilakunya, nah itu akan juga menular atau tersebar ke anak didik tersebut.
Nah, jadi sebaiknya yang baik itu guru tersebut mendampingi anak yang menangis tersebut, menanyakan apa sih kendalanya, mengapa kok bisa tidak mengumpulkan tugas. Nah, kita juga bisa mendengar Pak dari tangisan anak tersebut yang sangat terseduh-seduh sampai sepertinya hancur hatinya, itu kayaknya dia sangat sangat menyesal akan perbuatannya, akan kesalahan yang dia perbuat kepada guru tersebut. Dan mungkin ini pernah saya alami juga Pak, ketika kita dihadapkan dengan guru yang tanda kutip killer, nah itu pasti kita akan semaksimal mungkin meminimalisir Pak kesalahan. Betul begitu Kita ya. meminimalisir banget kesalahan Baik. tersebut. Begitu, Oke. Pak. Jadi dari situasi dan kondisi yang dialami oleh Ibu Tati dan siswanya tadi, kira-kira apakah situasinya ada yang salah ini Pak? Yang salah itu ya tadi itu Pak, ketika caranya, lebih ke caranya Bu Tati ini, caranya menurut saya bukan salah sih, kurang tepat. Kurang tepat saja. Karena mungkin ya ketika kita dicap sebagai guru yang tegas, guru yang taat akan aturan, kita juga akan sangat apa ya, istilah ini kaku dengan aturan tersebut. Ketika dicap, ketika pelanggaran ini sanksinya ini, ketika saya berarti sebagai saklek banget gitu ya Pak ya. betul, Baik. sangat ketat akan aturan. Oke, gitu. berarti ya harapannya adalah semakin lunak saja begitu ya Pak Iya, ya. harus Ah, bisa. Karena bisa membimbing dan mengayomi Iya, peserta betul. didik gitu ya Pak Iya, ya. harusnya bisa. Oke, baik. Yang berikutnya Pak, jika ini Pak, jika suatu saat ini dijadikan suatu berita di halaman depan koran, kira-kira Pak Vincent setuju atau enggak ini Pak? Jadi booming nanti Pak. Waduh, kalau sebenarnya pengen booming, Iya, iya. pengen sebenarnya, tapi ketika dengan situasi atau permasalahan ini, oh tidak, saya tidak ingin. Tidak Alasannya setuju. kenapa itu Pak? Alasannya boleh disampaikan Pak. Jadi begini Pak, ketika kita masuk ke halaman pertama, halaman depan itu otomatis semua dunia, semua orang itu akan melihat. Betul. Nah, ketika orang banyak melihat, yang pertama yang dirugikan siapa? Bu Tati. Kenapa? Karena di dalam cerita tadi, di dalam video tadi, kita bisa melihat Bu Tati ini sebagai orang yang di sini nggak keras, kaku gitu ya Pak ya, kaku terhadap aturan. peraturan ya. Iya. Baik. Nah, ketika yang pertama dia beliau Bu Tati ini yang pertama kena dampak. Kena dampaknya Bu Tati ini. Nah, ketika Bu Tati ini kena dampak, pasti yang kedua itu adalah sekolah. Kenapa? Karena Bu Tati ini menjalankan peraturan dari sekolah. Nah, lalu yang ketiga, ini anak itu sendiri Pak. Kenapa anak ini sendiri? Ketika dia masuk ke dalam koran, nih otomatis teman-temannya akan mencap, oh ini yang kemarin Bu Tati, gitu aja nangis, akan mendapat bullying dari teman-temannya. Nah itu juga nanti masuk ke kesalahan lagi, kesalahan yang dilakukan oleh kode etik tadi Pak. Kode etik tadi itu salahnya di situ. Lalu yang berikutnya adalah saya sendiri akan terkena dampak. Ya, saya sendiri akan terkena dampak dari situasi atau masuk di dalam halaman depan koran begitu Pak. Nah, yang paling penting menurut saya itu di anaknya sih Pak. Anaknya ini akan mentalnya akan terkena banget, akan terkena, dan kalau dia tidak kuat akan mentalnya, dia ya bisa untuk down banget dan bisa-bisa dia tidak melanjutkan sekolahnya gitu Pak. Itu ya Pak ya. Makanya dihindari ya Pak ya, Iya, yang lebih namanya menghindari. informasi di halaman koran itu, Iya. karena ternyata merugikan banyak pihak. Iya. Di salah satu sisi ada Bu Tatinya Iya. sendiri, kemudian sekolah, pasti karena Bu Tati adalah bagian dari klub sekolah tersebut ya Pak Betul, ya. Pak.
Kemudian yang ketiga, psikologis anak pasti akan down jika itu ditampilkan di sana, akan ada bullying dan juga dia akan merasa malu, minder dan seterusnya. Tadi sudah disampaikan bahkan dia sampai down mungkin. Iya. Kemungkinan terburuknya adalah dia akan keluar mungkin dari sekolah tersebut ya Pak ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, kira-kira keputusan apa yang akan diambil oleh panutan atau idola dalam situasi ini Pak? Kalau menurut saya, panutan saya itu akan peduli Pak, akan peduli dan empati kepada keputusan yang diambil tersebut gitu Pak. Khususnya lebih empati lah, ada rasa kasihannya, ada rasa kasihan untuk ya menahan diri juga, itu salah satunya Pak. Akan yang perlu yang akan diambil, langkah yang akan diambil oleh idola saya begitu Pak. Baik. Dari video tadi Pak Vincent, ini termasuk dilema etika begitu ya Pak ya? Iya. Paradigma mana Pak yang terjadi pada situasi dalam video tersebut? Sepertinya yang tadi saya di awal itu berbicara tentang paradigma keadilan dan apa tadi, kasihan itu sendiri Pak. Ya, keadilan dan kasihan itu yang paradigma yang terjadi ya Pak, itu sih. Rasa keadilannya itu terletak di mana Pak? Kemudian untuk kasihannya terletak di mana biar lebih gamblang lagi kira-kira dari video tersebut? Rasa keadilannya itu ya tadi ketika Bu Tati itu dihadapkan dengan anak yang mungkin kan di situ tidak dijelaskan anak yang kesalahannya apa, menghadapi suatu permasalahan dan di aturan sekolah mungkin diwajibkan untuk keluar dari kelas. Nah, itu yang pertama Pak, untuk keadilan untuk terhadap aturan, taat terhadap aturan. Lalu yang kedua, kasihannya itu kepada anak tersebut. Kenapa kasihan? Anak tersebut otomatis tidak mendapatkan haknya sebagai pelajar, yaitu belajar. Kenapa begitu? Karena dia di luar, otomatis dia tidak mendapatkan materi yang diajarkan pada saat itu. Walaupun nanti jam berikutnya dia akan mendapatkan, tetapi dia akan rugi pada jam kalau nggak salah itu matematika ya Pak. Betul. Akan rugi di jam matematika tersebut begitu. Semakin nggak bisa nantinya Pak ya. Tidak sulit. Betul. Makanya aduh. Baik, ini kan Saya. tadi kita sudah membahas jauh ya Pak ya, sudah Ya. banyak yang kita bahas. Kemudian ada, sebagaimana kita tahu ada 3 prinsip ya Pak ya, di mana untuk menyelesaikan suatu permasalahan ataupun dilema. Kira-kira prinsip mana ini Pak yang bisa Bapak ambil Pak? Kalau saya lebih ke prinsip yang berpikir dengan rasa peduli. Kita tetap berpikir, tetap kritis akan masalah yang terjadi di hadapan kita, tetapi kita juga harus punya rasa peduli. Harusnya akan lebih baik ketika kita melakukan segala sesuatu itu kita berpikir dulu untuk baik buruknya terhadap situasi yang kita hadapi. Di sini dalam kasus ini situasi yang kita hadapi adalah anak tersebut. Begitu Pak. Kalau misalnya kita keluarkan, dampak baiknya gimana? Mungkin akan jerat, mungkin, tetapi dampak buruknya anak tersebut tidak dapat pelajaran itu. Nah, itu mungkin lebih ke caranya gimana cara untuk ya anak tersebut tetap dapat hukuman tetapi tetap dapat Pembelajaran gitu ya Pak ya. Jadi haknya juga tidak terenggut gitu ya Pak ya. Betul Pak. Baik. Jadi semakin tidak ketinggalan pelajaran dan proses dalam mendisiplinkan siswa pun tetap berjalan. Betul. Begitu ya Pak ya. Betul Pak. Kemudian apakah ada ide-ide kreatif Pak untuk menyelesaikan suatu permasalahan ini dari video yang sudah kita lihat tadi Pak? Oke, dari video tadi saya juga jadi belajar Pak, belajar untuk sebelum kita mengambil keputusan juga kita harus memikirkan tadi baik buruknya, lalu seharusnya kita analisis dulu permasalahan yang terjadi. Mungkin anak tersebut kalau kesalahannya bisa kayak dimaklumin, kesalahan nggak dipertimbangkan lagi gitu Pak. Mungkin anak tersebut ada alasan-alasan masing-masing ya Pak. Nah, tetapi ketika kita mendengar anak tersebut, dari suara tangisannya saja sudah terdengar gitu Pak.
sangat menyesal, sangat terseduh-seduh, begitu ya Pak. Iya. Nah itu anak tersebut sepertinya sudah menyesal, sebenarnya menyesal dari lubuk hatinya, sangat menyesal. Dari ekspresinya juga nangis yang nggak sembarangan nangis gitu. Pasti dia ada alasan tertentu kenapa dia mau melakukan pelanggaran tersebut. Nah lebih ke itu Pak, menganalisis dulu, lalu baru membuat keputusan yang tidak merugikan dan tetap mendidik anak tersebut dengan aturan tersebut. Gitu. Baik, luar biasa Pak Vincent. Jadi kira-kira apa keputusan nih Pak? Ini mungkin pertanyaan terakhir. Apa keputusan yang akan diambil oleh Pak Vincent ini? Oke, kalau saya pribadi akan melihat masalah tersebut, mengidentifikasi dan lebih ke memberi kesempatan sekali ketika anak tersebut masih tetap untuk melakukan kesalahan yang sama, mungkin ada peringatan yang sedikit dengan sedikit sanksi. Itu tadi ketika masih sama kita harus baru bertindak tegas, karena ketika bertindak tegas sekali dua kali masih tidak bisa, kita harus dengan tegas dengan peraturan tersebut begitu Pak. Lebih ke ya biar anak tersebut berproses, belajar dan memperbaiki dirinya begitu Pak. Berarti ada suatu tingkatan ya Pak ya, ada suatu tingkatan untuk peraturan tersebut. Anak tersebut melakukan kesalahan yang pertama, kedua, dan yang ketiga, kurang lebih seperti itu ya Pak ya, untuk gampangnya kita mikir. Kemudian juga tetap kedisiplinan itu harus ditegakkan untuk mendisiplinkan siswa juga, dan proses kegiatan belajar juga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Baik, Pak Vincent, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih sudah menanggapi akan kasus Ibu Tati. Bapak dan Ibu calon guru penggerak, demikianlah hasil wawancara bersama dengan Bapak Vincent untuk menganalisis kasus Ibu Tati. Saya, Hendri Nugroho, calon guru penggerak dari SMP Safiris 2 Bandar Lampung. Salam calon guru penggerak.